Sampai-sampai dalam kitab Soibul Afkar dijelaskan ada satu syair, anak pondok pasti tahu ini syair. Bum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna. Tak ada yang tahu. Kadal muallimu an yakuna rasulah. Berdirilah, sambut kau punya guru, berikan penghormatan kepadanya, takdim kepada guru, sambut kau punya guru, berdiri, sambut gurumu, muliakan kau punya guru. Kenapa? Kadal muallimu an yakuna rasulah. Karena hampir-hampir saja seorang guru itu derajatnya sama seperti Nabi, sama seperti Rasul, hampir saja. Karena begitu mulia dan begitu agung seorang guru. Akhlaknya yang benar, adab sama guru dijaga, rendahkan suara di hadapan guru, di hadapan guru rendahkan suara, jangan suara kamu lebih tinggi dari suara guru. Lewat depan guru dengan petentang-petenteng kayak preman, lewat depan guru tundukkan, kamu punya badan, jangan pernah membelakangi guru. Saya punya murid di pondok saya itu, sekarang muridnya ada 160. Itu salaf, kebanyakan dari luar Indonesia, bahkan ada dari Malaysia, Singapura. Saya tidak didik mereka ilmu lebih dulu. Saya tidak didik apa, fikih, nahwu, shorof, i'rab, i'lal, mahfudhat, tajwid, muthala'ah, wala apa tidak. Yang saya didik pertama selama 4 bulan itu akhlaknya, adabnya. Saya didik betul-betul. Bagaimana kamu berjalan depan guru? Oh, kalau guru di sini jalannya mundur. Gak boleh kamu jalan belakangin guru, gak ada akhlak itu, gak ada adabnya itu. Sampai-sampai kamu tahu, kamu kalau pernah pergi ke Madura, saya sering ceramah di Madura. Itu di Madura, kalau ada orang lagi bawa motor, naik motor mereka, naik motor. Terus mereka lihat ada kiai lewat, itu motornya mereka matiin, mereka tenteng itu motor sambil nunduk. Gak mau mereka hidup itu motor. Dari Madura. Makanya Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Khalil mendapatkan maghrib kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena akhlak dan adabnya kepada guru. Beliau punya murid, beliau punya guru di Makkah. Namanya Al-Imam Syekh Muhammad Ar-Rahbini, Syekhul A'ma. Karena buta diberi nama Syekhul A'ma. Nama aslinya Muhammad Ar-Rahbini. Nah, Syekh Khalil Bangkalan setiap subuh itu Syekh Khalil tidur depan pintu rumah gurunya. Loh, kenapa Syekh Khalil tidur depan pintu rumah? Syekh Khalil ngarep kalau gurunya buka pintu mau ke masjid, kan gurunya buta. Namanya orang buta kan nggak lihat. Syekh Khalil ngarep diinjak sama guru. Jadi dia tidur depan pintu rumah, ngarep pengen diinjak sama gurunya. Itu Syekh Khalil Bangkalan. Terus pernah satu waktu Syekh Khalil itu beliau naik kuda. Beliau nanya sama delmannya, Pak Delman, ini kudanya bagus ya. Ini kuda asalnya dari mana? Ini kuda asalnya dari Bima, Kiai. Turunkan saya sekarang. Emang kenapa, Kiai? Saya punya guru itu orang Bima. Saya nggak mau naik kuda yang berasal dari Bima karena menghormati tempat asalnya guru saya. Sampai segitunya akhlak mereka, adab mereka kepada guru. Kenapa? Kamu coba memodal ilmu, hafal alfiyah, hafal zubat. Cuma itu modal kamu. Walaupun kamu ngapalin kitab sampai botak kepala kamu, walaupun kamu soncur, kamu punya dahi waktu sujud, walaupun kamu ruku sampai bengkok, kamu punya badan bagaikan busur panah, walaupun kamu puasa sampai badan kurus tinggal tulang, kalau tidak dapat ridho guru, tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak, adab sama guru. Apa kata Habibur Rahman Segaf Mugaddam Tsani? Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu saja, ente modal ilmu, ya, cuma modal ilmu, nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya, nggak ada sopan santun sama guru, cuma modal ilmu, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Kamu pintar, iblis lebih pintar dari kamu. Ibadah kamu, ahli ibadah, iblis lebih ahli ibadah daripada kamu. Kenapa iblis dilaknat? Iblis dilaknat karena iblis tidak punya akhlak dan tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.